Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di hari yang baru ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah damai sejahtera. Hari ini Kamis, tanggal 2 Desember 2021, kita memasuki hari biasa Pekan Advent pertama. Kembali saya, Ibu Francisca Ninik Mariana dari Paroki Santo Stefanus Surabaya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Saudara, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita siapkan hati kita dengan hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua kebaikan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih atas hari baru, atas berkat-berkat-Mu yang juga senantiasa baru bagi kami. Perkenankanlah kami mengawali hari ini dengan ungkapan syukur yang melimpah dalam hati kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, maka kami mohon pimpinan-Mu melalui sabda hari ini. Allah Roh Kudus, mohon bimbingan dan terangilah akal budi kami, agar kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah saat ini, kami siap mendengarkan. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di awal masa Advent ini sudah sepantasnya kita memberanikan diri untuk menyandarkan harapan kita pada Tuhan, menantikan pemenuhan janjinya dalam ketekunan mendengarkan sabda dan membiarkan Tuhan menuntun hidup kita. Sebagaimana dikatakan Yesus, keselamatan dimulai dari keterbukaan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Bukan berapa banyak kita menyerukan nama Tuhan, melainkan seberapa lebar telinga dan hati kita buka untuk membiarkan sabdanya mengisi relung hati dan menjadi penggerak utama hidup kita. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menegaskan siapa yang bakal masuk ke dalam kerajaan surga. Baginya, kerajaan surga hanya layak bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dikatakan demikian ya pada ayat 21. Hal melakukan kehendak Bapa ditegaskannya lagi melalui gambaran orang yang mendirikan rumah yang kokoh di atas batu.
Saudara, doa-doa kita mungkin terdengar indah dalam kebersamaan, dalam ibadat, atau bahkan dalam nyanyian pujian. Tetapi itu tidak membawa keselamatan kalau kita tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, sabda dan pengajaran Yesus itulah yang menjadi dasar hidup dari setiap orang beriman. Yang mendengarkan dan melaksanakan tidak akan mudah goyah ketika badai hidup datang. Namun yang mendengar dan tidak melaksanakannya akan dengan mudah hancur karena badai hidup. Kedua-duanya mendengarkan, namun yang satu tidak melaksanakannya. Ternyata mendengarkan saja itu tidak cukup. Yesus mengajak kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita dengar darinya. Setiap minggu paling tidak kita mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan mungkin ada yang setiap hari. Kiranya itu adalah salah satu keutamaan Kristiani, mendengarkan sabda Tuhan. Mungkin kita juga setiap hari membaca kitab suci. Itu juga keutamaan Kristiani. Dan hari ini kita diajak untuk melaksanakan apa yang kita baca dan kita dengarkan dari kitab suci. Saudara, sepertinya gampang ya dimengerti, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Seringkali kita mendengar, tetapi yang kita dengar adalah yang sesuai dengan keinginan kita saja. Nah, saat ini coba kita tanya pada diri sendiri, bagaimana respon kita saat mendengarkan firman Tuhan? Jika tidak ada komplain, berarti kita setuju, benar ya. Selanjutnya, apakah kita mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan itu? Biasanya orang itu cenderung berdalih dan banyak alasan menanggapi firman Tuhan. Berkata seperti ini, ya idealnya memang seperti itu, tapi kan kita ini manusia biasa. Sulit dong 100% kita mengikuti firman Tuhan. Nah saudara, persoalannya sebagai berikut. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita mau menjadi pelaku firman? Nah, Yesus mengatakan kita harus mau mendengar dan melakukan perkataannya, atau dengan kata lain kita harus menjadi pelaku firman. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin saudara. Bisa jadi saat ini banyak di antara kita ya yang belum mempunyai kebiasaan mendengarkan firman atau membacanya. Salah satu alasannya ya mungkin karena tidak ada waktu. Saudara, ada banyak cara dan metode supaya kita paling tidak sehari membaca atau mendengarkan kitab suci. Biasanya apa yang kita dengar dan apa yang kita baca itu akan banyak mempunyai pengaruh dalam hidup kita, baik tindakan maupun perkataan. Membiasakan diri membaca dan mendengarkan kitab suci berarti juga membiasakan diri kita untuk dekat dengan sabda Tuhan. Dengan demikian, menjadi sangat mungkin bahwa hidup kita, tindakan, perbuatan kita menjadi bentuk dari melaksanakan sabda Tuhan itu. Dalam kitab Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mungkin iman kita bertumbuh? Bagaimana mungkin iman kita menjadi kuat? Nah, untuk itu saudara, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu setia untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Hidup beriman kita akan mempunyai dayanya jika kita setia dan tekun sedikit demi sedikit mendengarkan sabda-sabda Tuhan dalam kitab suci. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar perjuangan kita untuk mempunyai sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan mampu kita wujudkan. Saudara, ketekunan melakukan apa yang diajarkan Yesus
membuat kita pantas memasuki kerajaan surga. Sebab bagi Yesus, menaati kehendak Bapa merupakan segala-galanya. Kita mesti menyeimbangkan ibadat dan doa kita dengan perbuatan yang real terhadap sesama di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-sabda bahagia yang boleh kami dengarkan. Semoga sabdamu itu juga menjadi bagian kebahagiaan dalam hidup kami. Ajarilah kami agar kami mampu untuk setia membaca dan merenungkan sabdamu. Ya Tuhan, terangilah pikiran dan budi kami dengan terang sabdamu. Engkau tidak hanya mengharapkan kesetiaan kami dalam doa dan membaca firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman. Tolong kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan demikian renungan kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.